Mahendra sebagai Aris, Davina Karamoy sebagai Rani, dan juga Mbak Eliza Siva sebagai content creator dan penulis novel yang mengangkat kisah ipar adalah maut hingga viral di TikTok. Tepuk tangan guys. Dengan hormat kami persilakan Pak Manoj untuk membuka acara siang ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih tadi sudah nonton teaser Ipar Adalah Maut. Semangat. Mungkin saya ingin sampaikan aja yang pasti sutradara kita sebelah kiri Hanung Bramantyo, terima kasih Mas Hanung, dan sebelahnya Elisa, thank you, karyanya udah dinonton, kreatornya, dan di sini adalah Mas Aris, suami idaman, setuju suami idaman, ipar impian, setuju? Saya serahkan aja untuk itu, siap-siap. Ini teaser, nanti berikutnya ada lagi upcoming. Tapi sekarang kita bahas tentang teaser Ipar Adalah Maut. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap. Dari Mas Hanung ada yang mau ditambahin? Sebagai sutradara? Ya, terima kasih. Akhirnya bisa mengintip teaser. Itu aja. Karena ini perjuangan yang cukup berat. Kita syuting. Ini film yang kita nggak punya pengalamannya soalnya. Gimana pengalamannya? Saya membayangkan saya selingkuh sama itu. Kan sebelum saya mendirect dia, saya kan harus bisa punya pengalaman kadin gitu kan. Pengalaman kadin itu dari apa? Membayangkan itu udah nggak bisa gitu kan. Nah itu yang susah ya. Semoga ya teman-teman semuanya, penonton semua bisa menerima ya, film ini. Karena terus terang di alam bawah sadar saya nggak bisa menerima sebetulnya, karena kan ya gimana sih selingkuh dengan adik ipar gitu kan, itu nggak pernah terbayangkan sama saya. Membayangkan aja nggak pernah gitu, apalagi kan melihat gitu. Itu aja sih. Tapi dengan teaser ini semoga ya bisa bisa dinikmati. Semoga bisa dinikmati, semoga bisa menyentuh, bukan malah ditolak gitu. Saya berharap jangan sampai menolak film ini, itu aja. Itu ketakutan saya sebenarnya. Oke, mungkin dari Mbak Eliza nih yang udah pernah mengangkat cerita ini, tadi lihat teasernya gimana? Wow, nyesek banget. Pasti kalian setuju kan? Kalau teasernya aja udah senyesek itu dan semerinding itu, kita nggak dikasih nafas. Saya akan terus mengulang kata-kata ini. Kalau pengkhianatan itu adalah dari orang terdekat. Dan film ini kisahnya juga tentang pengkhianatan terbesar sepanjang masa. Saya di sini. Dari Deva mungkin ada yang mau ditambahin? Boleh nggak ngomong nggak? Harus ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sore hari ini. Ini kali pertama juga saya lihat teaser trailernya. Saya tadi sampai pas ditanya sampai bingung mau jawab apa ya, karena saya lagi ngatur napas gitu. Masalahnya kaosnya begini, tapi tadi teasernya gitu. Jadi ya mudah-mudahan sama seperti harapan dari Pak Manoj dan juga Mas Anung, bahwa semoga film ini bisa diterima dengan baik, dinikmati, menjadi sebuah pesan yang kiranya bisa menjadi pesan yang luas gitu, dan bisa disaksikan banyak orang. Davina, silakan. Sebelumnya terima kasih teman-teman semua udah pada datang dan udah pada menyaksikan teaser trailer dari Ipar Adalah Maut. Apa ya mau disampaikan ya? Aku juga jadi takut tadi nonton teaser trailernya, walaupun Raninya belum kelihatan mukanya ya, tapi udah nyesek gitu loh, karena aku tahu kelakuan aku gitu. Jadi pas nonton, aduh mbak aku nangis, aku tahu dikit-dikit gini. Dan dia bener sama kayak Mbak Eliza. Selama nonton aku nyesek banget nontonnya, walaupun aku memerankan Rani, tapi nyesek banget. Aku posisiin sebagai Mbak Nisa tuh sakit banget dan gak kebayang. Terus aku juga mau cerita, kalau Mas Hanung bilangnya belum pernah merasakan selingkuh sama adik ipar. Saya juga gitu. Saya
nggak kebayang aja. Biasanya pernah adegan selingkuh sama teman atau sahabatnya pacar atau gimana. Ini selingkuh sama kakak ipar sendiri gitu, dan aku ngebayanginnya juga susah gitu, bingung. Jadinya ini pengalaman baru aku yang ya semoga bisa diterima dan bisa diambil nilai positifnya dari film ini. Terima kasih. Thank you semuanya. Nah, kita udah denger nih dari mereka kira-kira kesan-pesannya gimana. Mungkin dari penonton ada yang mau lempar pertanyaan? Dari teman-teman undangan boleh duluan atau media-media? Boleh angkat tangan aja ya, nanti mic-nya dioper. Udah masih meresapi ya official teaser ya. Boleh disebut namanya ya sama dari media mana? Ya, saya Wayan dari Liputan 6. Mas Andung, drama kan udah menjadi makanan sehari-hari ya istilahnya untuk Anda gitu. Bagaimana Ipar Adalah Maut itu tetap terasa menantang, terus seperti apa rasanya berkolaborasi dengan Deva, kemudian Pinkan dan juga Misha Judith. Ada kesulitan nggak untuk mengarahkan 3 karakter utama ini untuk menggerakkan dramaturgi dari Ipar Adalah Maut? Hah? Oh, dari nama. Kok begini? Yang kedua, Pak Manoj, kira-kira sudah ada proyeksi kan untuk Ipar Adalah Maut ini tayangannya mau kapan? Kayaknya sudah digarisbawahi juga sekitar bulan Juni kalau tidak salah. Seperti apa strateginya untuk nge-grab lebih banyak penonton? Kalau ingat dulu Ayat-Ayat Cinta, ibu pengajian yang tidak pernah nyentuh bioskop tiba-tiba memenuhi lobi bioskop, apakah ini akan terjadi juga benar-benar seperti tahun 2008 silam? Terima kasih. Saya menantang. Ya, saya menerima film ini karena tantangannya adalah sesuatu yang di luar kekuasaan saya, di luar pengalaman saya. Jadi saya benar-benar cross border. Saya kayak Ayat Cinta, pada saat saya terima itu juga saya melihat bahwa wah gimana ya, gue belum pernah poligami gitu ya. Terus gue harus membuat sebuah film yang orang ketika melihat poligami itu nggak jijik gitu kan, tetapi ini adalah yang tertulis di dalam Quran gitu kan. Wah itu makanya saya terima. Saya menyukai tantangan film-film yang seperti itu. Artinya film yang out of the box gitu kan. Film yang mungkin penonton sudah punya prejudice dulu gitu bahwa ngapain gue nonton film yang ada itunya gitu. Ini juga seperti itu. Ngapain gue harus nonton film yang begini gitu kan. Nah itu yang karena tugas sutradara adalah coba untuk meyakinkan penonton bahwa apa yang tergambar di dalam bioskop layar itu adalah kejadian yang sebenarnya. Apalagi ini ada embel-embelnya based on true story gitu kan. Wah, nah, maka kemudian yang pernah saya lakukan adalah saya mau menjawab pertanyaan saya sendiri bahwa apakah ada orang yang melakukan seperti ini? Apakah ada laki-laki yang wow, yang out of the box sekali melakukan kegiatan aktivitas seperti ini gitu kan? Ya kan? Dan ternyata ada gitu kan. Nah, ketika ada kan gimana saya harus mulai bertanya, Mas, gimana rasanya ya? Nggak mungkin kan? Ya kan, tapi ada itu. Nah, dari situ saja itu sudah challenging kan? Karena itu makanya film ini trial and error saya sebetulnya. Jadi saya membetot tantangan saya sendiri, berhasil apa enggak gitu. Karena jangan sampai orang melihat film ini tuh kayak nggak ada bedanya, ini selingkuh sama Ipar sama selingkuh sama tetangga kan nggak ada bedanya gitu loh. Maksudnya jangan sampai penonton melihat itu, tapi penonton melihat loh. Jadi ketika dilihat Ipar Adalah Maut gitu, maut itu ya kan benar-benar maut gitu. Artinya penonton ini menjadi ada pesan, bukan hanya eksploitasi tentang jangan sampai jadi guidance kan, wah bahaya. Oh begini ya caranya untuk selingkuh sama Ipar kan begini enak loh. Akhirnya kan malah repot buat apa kan. Tapi bagaimana harus menjadi value bahwa ketika penonton gila ini yang disebut Ipar Adalah Maut.
ya kan, alhamdulillah al-mautu, gitu kan, gitu kan. Karena ternyata itu ayat gitu loh. Saya nggak bisa main-main. Kalau ayat cinta itu kan ayatnya Habibur Rahman. Kalau ipar adalah maut itu bukan ayatnya siapa, bukan ayatnya Mbak Elisa, itu adalah hadis. Jadi makanya kata-kata maut itu betul-betul harus berasa benar-benar maut gitu. Padahal artinya sebenarnya bukan maut, kematian ya Mbak ya. Jadi ipar adalah kematian Mbak gitu loh. Artinya orang yang melakukan aktivitas seperti itu, berseniman seperti itu, dan udah itu mati. Nah itu saya harus merasakan, gimana sih penonton harus merasakan itu gitu. Itu aja sih. Berat ya. Silakan Pak Manoj. Kita belum announce official date, tapi keinginan rencananya mau lari ke bulan Mei. Dan dari segi strategi, karena saya yakin terus kita gencar promosinya, karena film ini punya isi. Udah lihat di editing beberapa kali, kita nambah, kita benar-benar lebih memperkuat film ini. Dan karena keyakinan itu, jarang-jarang punya film yang saya lihat potensinya sangat besar. Saya nggak tahu hasilnya mau apa, tapi menurut saya potensinya sangat besar. Jadi kami terus akan melakukan promosi, awareness, dari teaser launching dan lain-lain supaya kita bisa communicate with the audience, communicate dengan bahwa ini film Ipar Adalah Maut, ini film besar, IP besar, hype-nya sudah besar di TikTok, jadi banyak elemen yang sangat mendukung Ipar Adalah Maut ini. Itu aja sih, terjawab ya Mas. Thank you Mas Hanung dan Pak Manoj. Next boleh. Tadi mic-nya dikasih. Angkat tangannya ya biar kelihatan. Nah. Saya Bayu dari Kompas. Mas Hanung, untuk tadi yang Mas Hanung sampaikan, sebenarnya ada sebagian yang dijelasin, tapi kalau saya tanyakan mungkin ada yang bisa pribadi. Mas Hanung menanyakan pengalaman batin ya, bagaimana saya bisa merasakannya gitu. Sebenarnya itu pertanyaan, memang pertanyaan yang urgennya, pertanyaan yang krusialnya justru itu. Tapi Mas Hanung tadi sekitar melontarkan pertanyaan, tapi belum menjelaskan bagaimana solusinya gitu loh. Apakah mungkin menonton film atau membaca buku atau meminta pendapat dari pakar seperti itu. Nah, boleh dijelasin bagaimana caranya gitu loh, supaya bisa menyelami karakter maupun kisah dari Ipar Adalah Maut seperti ini. Dan yang kedua tadi juga ada sedikit Mas Hanung menyampaikan kerisauan ya, atau mungkin kekhawatiran, apakah itu terkait dengan respons penonton Mas Hanung ketika misalnya film ini sudah ditayangkan, seperti apa kerisauan-kerisauan yang tadi Mas Hanung itu bayangkan, boleh dijelaskan. Terima kasih. Ya, ini sebetulnya mirip seperti situasi seperti Ayat Cinta gitu. Jadi pada saat saya mengiyakan film Ayat Cinta, bukan semata-mata karena ini film Islam, film bergenre religi pertama yang saya kerjakan. Terus kemudian saya membuat tantangan. Tidak, tetapi tema yang dipaparkan adalah tema yang kontroversial, gitu kan. Yang penonton pada masa itu yang namanya punya istri lebih dari satu, itu tuh tabu untuk dibicarakan, diangkat ke permukaan itu tabu, gitu kan. Nah ini pun juga hal yang sama. Ini bukan hanya tabu, ini tabu banget ini sebenarnya kan. Nah apa yang saya lakukan ternyata yang saya pertama adalah saya menemukan dulu kasusnya di mana. Nah dari kasus tersebut saya tidak bisa melakukan interview langsung. Yang saya meminta orang terdekatnya untuk melakukan interview, ya kan. Baru kemudian saya menggali dari orang tersebut, gitu kan. Terus setelah itu dari hasil data itu kemudian saya masukkan ke dalam memori saya dan saya betul-betul membongkar value yang ada di kepala saya. Saya bongkar benar-benar. Saya udah nggak mikirin dosa, nggak mikirin apa segala macam. Kan kadang-kadang kalau saya mau melakukan sesuatu itu kan ini nggak boleh, ini kayaknya nggak normalnya, nggak ada etik. Itu saya bongkar semuanya.
Nah, ketika itu saya dan itu susah ya mas ya. Ketika saya bongkar, baru kemudian saya membayangkan. Ketika bertemu dengan adik-adiknya Saskia, bayangin gitu kan. Saskia seperti apa, terus kemudian wah itu tuh pergolakan, ngeri sekali gitu kan. Nah, kengerian itu, ya kan itu yang akhirnya kemudian saya terjemahkan menjadi sebuah teks di dalam gambar, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah teks itu akan dibaca seperti apa nanti sama penonton? Karena takutnya ngeri, udah ngeri, enggak, aku nggak mau, akan gitu toh. Apalagi kan ini bukan di OTT, ini di bioskop. Orang kan ke bioskop kan ada effort kan, ya kan, keluar dari rumah, ya kan, meluangkan waktu. Bayangin keluar dari rumah meluangkan waktu untuk menonton sesuatu yang dia bayangkan hiji gimana? Itu kan saya sudah sering diskusikan dengan Pak Manot sebelum Pak saya itu Pak itu begini seperti ini. Kalau saya kan, saya senang karena kan adrenalin saya sebagai kreator kan tertantang, ya kan, saya nggak ada invest apapun di sini. Yang invest kan Pak Manot gitu kan. Nah saya selalu yakin Pak ini bikin film ini. Kalau tanya saya, wah saya sedang dengan senang hati gitu kan. Tapi itu tadi ya, kengerian itu punya dua ujung tombak yang sama-sama pedih ketika kena. Jadi kalau misalnya penonton tertusuknya seperti apa? Tertusuk untuk menolak atau tertusuk untuk kemudian mendapatkan hikmah dari sini. Gitu. Harapan saya kan yang kedua, dapat hikmah. Gitu. Sebagaimana ayat Cina kan dapat hikmah, gitu. Tapi ini dapat hikmah nggak? Nah itu kita buktikan kan nanti. Terjawab? Ada sesuatu lagi kan pertanyaannya? Mungkin ada kerisauan respon penonton seperti apa? Ya itu tadi. Saya Oke, jangan lupa nonton dan ajak teman-teman untuk nonton juga ya. Oke, kita ada waktu untuk satu pertanyaan terakhir. Mungkin buat Pak Manoj, Mas Hanung, dan Mbak Elisa untuk kesempatannya. Saya lebih ke tamu undangan dari Eltizen kali ya Mbak. Saya sebetulnya nggak punya pertanyaan yang ini banget sih Mbak, cuma satu aja. Selama ini kan saya tuh penasaran banget ya sama sosoknya Mbak Nisa kan. Jadi cuma satu aja sih pertanyaannya. Perasaannya Mbak Nisa yang Mbak Elisa tahu itu seperti apa, dan apalagi setelah sekarang dijadikan film Iqbal Adalah Maut. Dan tolong sampaikan salam saya buat Mbak Nisa, salam sayang Mbak Elisa. Cuman itu aja mungkin ya, terima kasih. Terima kasih udah datang. Perasaannya Mbak Nisa awalnya tuh dia kayak takut ya, ini mau diangkat tuh kayak takut karena ini kan aib keluarga ya, takutnya kebongkar ini sosok aslinya siapa gitu. Terus setelah kita diskusi, oh nggak apa-apa deh, ini kayaknya emang harus up gitu, biar orang-orang tuh harapan kita seperti Mas Anung bilang bisa ngambil hikmah dari kejadian ini gitu. Terus ya udah akhirnya dia seneng aja sih sambil berharap semoga emang kisah ini bisa diambil hikmahnya dan jangan ada nisa-nisa yang lainnya di luar sana atau rani-rani lainnya di luar sana. Jadi biar orang-orang tuh pas lihat tuh, oh kalau aku ngelakuin ini tuh efeknya kayak gini loh. Karena emang ini kisah ini tuh pengkhianatan terbesar sepanjang masa menurut aku sih. Gitu. Gimana? Ya, dan yang menariknya di film ini adalah pengkhianatan, jadi pengkhianatan ya. Pengkhianatan kita selalu berpikir adalah orang yang berkhianat itu kan mukanya itu pasti bengis gitu kan. Ini pengkhianat itu kan menjadi sengit bengis. Bisa gitu ya? Ya kan? Ini enggak gitu. Jadi ini kita akan nonton film ini itu akan lihat, oh itu salah ya kayak gitu. Itu ya kan. Jadi ternyata ini ya pada saat saya melakukan interview dengan melakukan riset, ternyata awal mula kejadian seperti ini adalah hasil dari sebuah kegiatan yang itu dianggap lumrah, dianggap biasa, dan dianggap terhormat oleh masyarakat kita. Itu. Saya nggak bisa menyebutin kan jadi spoiler. Sesuatu di dalamnya. Intinya apa? Pengkhianatan itu muncul akibat dari sebuah tindakan yang terpuji, yang dianggap terpuji, terhormat, dan ternyata itu salah menurut agama. Di lapangan pada saat saya beberapa kru gitu kan, itu pertanyaan saya, Mas ini salah ya Mas ya kayak gini. Lah, menurut kamu gimana?
Ya nggak mungkin lah salah. Gimana? Maksud kita nolak ipar kita? Maksudnya nolak ipar kita tinggal serumah kan kita dosa mas. Ada gitu? Enggak. Kan ada di sana apa? Ada di sana enggak? Gitu mas. Ada tuh ada sesuatu hal yang misalnya itu dianggap terhormat itu apa terjadi dari itu salah mas. Ya kalau menurut ini judulnya aja hadis loh. Menurut hadis ini salah, menurut Quran salah. Oh gitu ya mas. Jadi bapak tidak ada yang tahu ternyata gitu. Jadi jangan membayangkan bahwa yang pengkhianatan terbesar yang dimaksud dalam pengkhianatan terbesar adalah itu tadi bahwa ini berasal dari sebuah kejadian yang memang dianggap biasa, normal dan itu adalah adat kebudayaan kita di Prancis. Nonton filmnya. Jangan lupa. Oke, thank you semuanya. Kita langsung aja masuk ke sesi foto ya. Habis itu nanti kalau masih ada pertanyaan boleh dilanjut di doorstop interview setelah ini. Sekali lagi saya mewakili Army Pictures mengucapkan terima kasih untuk kalian yang udah hadir dan mendukung perfilman Indonesia. Boleh geser ke sini dikit Pak? Oke, sip. Oke, sini semuanya. Satu, oke, sebentar. Oke. 1, 2. Oke, sebentar, take 5. Nice, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke doorstop interview ya. Untuk teman-teman undangan, boleh diminta kumpul di sebelah situ dulu, di sebelah kaca, nanti akan diarahkan dengan harmonika.